Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long time no see, udah lama banget gak buat video. And now I'm back to share my experience again related about studying, tapi lebih ke prosesnya. Dan disclaimer juga di sini, I just want to share my experience. Aku gak ada niat untuk nyinggung suatu pihak, instansi, organisasi, maskapai tertentu. I just want to share my experience before I come to Thailand. Nah, long short story-nya, beberapa bulan lalu aku dapat kesempatan buat lanjutin S2 aku di Thailand. Tapi nilalahnya pasporku itu kerembesan air es. Jadi waktu aku ngurus beberapa berkas buat ke luar negeri itu, aku tuh bawa aqua yang dari kulkas. Nah, dilalahnya itu tuh kayak airnya itu kayak ngerembes ke plastik ziplock pasporku itu. Tapi pasporku itu semuanya masih oke gitu loh, masih kayak nggak ada kerusakan apapun. Tapi kan kita was-was ya, jadi aku research lah tuh di internet, kayak ini rusak nggak sih, ini termasuk gimana nggak sih nanti. Aku soalnya males banget nanti kalau bakal a problem di nextnya kayak itu. Tapi ternyata jadi problem juga sih. Oke. Sampailah tuh aku nemu jawaban, kayaknya aku harus nilaiin pasporku ini ke imigrasi deh. Next day-nya aku dateng lah tuh ke imigrasi, sampai di pihak imigrasi itu dicek kayak gitu. Itu masih berjalan normal sih, dan pihak imigrasi juga salut banget, gercep banget buat pelayanan kerusakan paspor ini. Sampai pihak imigrasi nyatain kalau pasporku itu fine, baik-baik aja dan masih digunakan. Nah, di situ aku sempet negosiasi juga tuh sama pihak imigrasinya, karena aku nggak mau ribet deh nanti, takut di imigrasi atau bandara mana itu bakal ditolak gara-gara masalah ini. Tapi pihak imigrasi tuh kayak tetap meyakinkan, sampai ngasih tahu bukti-buktinya loh, kayak mereka tuh ngasih tahu ini loh, di AutoGate masih bisa, di laser kayak itu masih bisa, dan semua dataku masih aman, masih oke, dan itu nggak ada masalah sama sekali. Dan pihak imigrasi menyatakan itu oke. Itu tuh sampai kepala divisinya itu yang nenangin aku, kamu mau kemana mbak, ke Thailand kayak gitu. Aku ceritalah kayak gini, kenapa kayak gitu. Nah, dari pihak imigrasinya tetap ini masih oke, saya yakin kamu pasti bisa sampai Thailand, gak ada masalah karena paspormu masih oke aja. Oke, dapat jaminan kayak gitu, dan mereka bilang masih oke. Aku lanjutin lah tuh proses selanjutnya buat visa pun itu nggak ada masalah, dan pasporku, visaku masih bisa keluar. Masalahnya di maskapainya. Ini sedih banget sih, karena nggak bisa refund, nggak bisa ganti schedule atau apa, nggak ada kembali atau nggak bisa refund. Aku tuh sedih banget karena banyak banget yang istilahnya dirugikan gitu loh, karena ini efek domino kan. Aku nggak bisa flight, aku ketinggalan mata kuliah, dan banyak banget, dan aku harus ngurus lagi dari awal, termasuk masalah uang dan tiket dan sebagainya. Jadi di pihak maskapainya ini masalahin tentang pasporku ini. Awalnya kan aku pikir ya udahlah ya, pihak imigrasi udah oke, visaku udah keluar, semuanya aman, dokumen-dokumen juga ada. Tapi masalah pasporku ini dipermasalahkan di pihak maskapainya pas aku mau check-in. Biasanya check-in kan kita butuh waktu paling ya mentok-mentok 15 menit lah ya, itu pas udah di counternya. Nah, ini tuh agak lama, sampai pihak maskapai itu sempet kayak ngehubungi pihak sana lah, pihak sini, aku nggak tahu, sampai akhirnya aku nggak diizinin buat terbang gara-gara masalah paspor ini. Aku kaget dong, aku sampai ngejelasin, loh kok bisa kayak gitu, karena pihak imigrasi itu udah bilang pasporku masih aman, masih oke, dan nggak perlu diganti, dan nggak ada mempermasalahkan ini. Tapi pihak maskapai tetap nggak ngizinin aku. Itu sedih banget. Masalahnya tuh kayak kita sebagai warga negara udah merasa berada di on the track gitu loh. Kita merasa salah, paspor kita rusak, kita udah menilaikan, pihak imigrasi bilang oke, dan gak ada masalah. Terus yang justru nolak paspor kita itu dari pihak maskapainya. Yang aku kecewanya lagi, pihak maskapai itu kayak udah nge-report pasporku ini ke maskapai di next bandaranya gitu loh, karena aku sempet ini kan bakal transit di KL juga. Nah, disitulah yang buat aku kecewa. Jadi mereka kayak udah nge-report, ini loh mbak, punyamu udah ditolak di ditolak di KL, bandara KL, kayak gini. Lah, saya masih di Indo, saya juga belum check in, kenapa saya bisa
udah ditolak di pihak sana kayak gitu kan. Aku juga sempet terkejut sih, alasannya tuh ya kayak gitulah, walaupun aku udah ngeyel sekuat tenaga, udah nego tolong aku buat di ini, karena lucu banget sih, nggak lucu sih istilahnya, kita udah on the track ditolak pihak maskapai. Aku sampai bilang oke, nanti kalau misalkan aku ditolak di pihak imigrasi baru aku mau balik. Tapi kalau di sini kayaknya kalau masalah kerusakan kayaknya enggak deh, orang aku udah nilain, udah ngecek di pihak imigrasi dan dia bilang oke. Tapi ya gitulah. Terus yang aku kecewanya lagi, pihak maskapai itu sampai ngebawa-bawa kayak titel gitu loh, kayak kan kamu berpendidikan, kenapa kamu gak ngecek sampai ke atas-atas. Maksudnya gimana ya, kan di sini aku juga udah ngecek ke imigrasi nih, dan imigrasi menyatakan oke, tapi mereka bilang ya harusnya kamu ke atas lagi lah. Imigrasi mana? Imigrasi pusat. Kan lucu ya. Jadi ya gitulah, sampai akhirnya aku nggak bisa terbang gara-gara masalah ini. Aku kecewa banget sih sama maskapainya, karena nggak memberikan alasan yang jelas dan nggak memberikan menurutku dengan baik. Tapi ya gimana, pesawatnya sampai udah pergi, terus mereka udah nutup counter, sampai mereka jalan-jalan. Aku di situ aku nangis, dan itu jadi pembelajaran banget buat aku sih, karena gara-gara masalah ini banyak banget kayak efek domino yang aku alamin gara-gara masalah itu. Nanti aku bakal share selanjutnya, selain nggak bisa terbang ada masalah apa lagi di part 2 ya. So I think it's enough. Oke, disclaimer, aku nggak ada niat untuk menyinggung pihak tertentu, tapi ya ini yang aku alamin dari kadang pihak A bilang yes, pihak B ternyata no, kayak gitu loh. Mungkin semoga bisa lain kali bisa lebih selaras gitu ya. Jadi yang jadi korban ini kita sebagai orang awam gitu loh, karena pasti pihak A juga punya alasan tersendiri kenapa dia bilang yes, pihak B juga punya alasan tersendiri buat bilang B. Jadi yang disayangkan bagi kita sebagai masyarakat itu yang nggak tahu apa-apa ini. Jadi mungkin kedepannya aku berharap banget sih dari pihak A ataupun B itu kayak mungkin bisa lebih selaras ya sistemnya, itu akan lebih membantu sih. Jadi yang jadi korban juga akhirnya masyarakat kan ya. Semoga nggak ada kejadian-kejadian kayak gini lagi di next day-nya. Oke, I think that's all. Abis ini di part 2 aku bakal share pengalaman aku dari efek domino ini ya. Oke, see you on the next part. Bye-bye.